Sudah berjalan rasanya hampir 15 tahun ya, sejak saya lulus kuliah kedokteran, terus lanjut bedah plastik, selesai saya langsung bikin Beautiful dari hari awal saya lulus. Jadi memang menjadi babynya saya lah gitu. Cuma dulu yang prosesnya dari kita sempat pindah di beberapa lokasi sampai akhirnya menetap di Pakubuwono sekarang, dan udah mulai ada cabang di beberapa kota. Saya dari dulu memang punya mimpi untuk punya klinik bedah plastik, klinik estetik gitu ya, yang konsepnya itu casual gitu, karena saya ngerasa bisnis atau pelayanan dari estetik ini seharusnya approach-nya itu seperti hotel gitu ya, seperti spa gitu. Jadi walaupun tetap ada unsur medikalnya, namun pendekatannya itu harusnya lebih ke lifestyle gitu ya. Makanya harus casual banget gitu. Jadi nggak, pasien begitu datang nggak ngerasain kayak waduh gue lagi ke rumah sakit nih itu, karena mereka biasa datang bukan dengan masalah penyakit tertentu atau defect tertentu, melainkan lebih ke keinginan untuk memperbaiki bentuk yang mereka tidak suka gitu. Itu kenapa konsepnya jadi beda. Itu kenapa saya berangkat untuk ngebangun klinik sendiri dengan konsep yang ada di kepala saya pada masa itu ya. Dan pada saat awal-awal saya mulai nggak segampang itu juga gitu, karena beberapa regulasi nggak ketemu gitu ya, kayak misalnya area tunggu, model ruang konsultasi, itu model yang ada di dinas kesehatan sama yang kita terapin kan bentuknya beda gitu. Nah tapi setelah kita yakinkan bahwasanya tidak ada yang dilanggar, tidak ada yang diabaikan gitu ya, secara prinsip akhirnya dibolehkan gitu. Ya kalau dibilang passion dari masa kecil nggak juga ya, karena hal ini baru muncul setelah saya lulus jadi dokter sih. Jadi begitu saya jadi bedah plastik, melihat beberapa kali workshop di luar, terus keliling di beberapa klinik yang ada di sini, saya ngerasa kok ada yang nggak connect gitu. Jadi pasien banyak yang begitu datang udah aromanya tuh aroma ketakutan gitu. Wah, masuk ke ruang dokter gitu. Nah, padahal kita pengen memperbaiki yang sifatnya lebih ke arah estetika gitu. Jadi approach-nya harus lebih lifestyle lah, harus lebih relax gitu. Nah, estetik itu unik ya. Estetik itu unik karena kita berhadapan dengan variasi orang dalam menerjemahkan kepuasan gitu. Jadi kepuasan terhadap si A belum tentu cocok dengan si B gitu. Nah, saya rasa ini yang paling berharga yang saya pelajarin selama sekian belas tahun saya ngejalanin klinik estetika ini. Kita belajar setiap hari itu, kita proses belajar mengenal, belajar untuk memuaskan pasien gitu. Kadang-kadang yang kita rasa cukup ternyata nggak cukup. Kadang-kadang yang kita ngerasa kayak ini berlebihan deh, ternyata masih kurang gitu. Jadi itu yang saya coba adjust gitu. Nah, ada beberapa hal yang selama ini berjalan, termasuk masalah komunikasi. Saya selalu membiasakan diri untuk memberikan kontak personal saya kepada seluruh pasien ya, supaya mereka punya akses 24 jam ke dokternya. Pasien estetik itu beda dengan pasien non estetik, dimana kadang-kadang hal kecil yang menurut kita mungkin gitu aja kok nanya sih, buat mereka itu sangat mengganggu dan bikin mereka nggak bisa tidur gitu. Jadi kontak direct akses ke operator itu sangat penting sih. Kita kan punya aksesnya itu bisa berupa message atau direct call ya. Nah, walaupun kadang-kadang terhambat, misal saya lagi operasi atau lagi ada kerjaan lain gitu, saya nggak bisa angkat teleponnya, mereka biasa WhatsApp, kirim message, nah nanti pasti akan saya balas. Jadi pasti saya balas, nggak mungkin nggak saya balas. Nah, bahwasanya sedikit telat, sedikit tertunda, biasa pasien cukup paham karena ya mereka tahu kita ngapain gitu. Tapi mostly so far mereka happy ya, karena ngerasa dilayani dengan baik dan ngerasa selalu dibalas walaupun agak telat-telat sedikit. Jadi kalau memang saya rasa kendala kita tuh selalu di manpower ya, di human resource-nya. Jadi bagaimana mendapatkan tenaga-tenaga yang apik, yang sesuai dengan standar yang kita punya.
Itu kenapa standarisasi itu penting gitu. Nah, di Beautiful ya saya sudah membuat SOP untuk semua tindakan. Mulai dari diagnostik sampai ke terapi yang kita pilihkan itu sudah ada listingnya. Dan tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang di luar yang ada di listing. Jadi itu yang saya rasa menjadi kunci dari bagaimana Beautiful ini bisa saya kembangkan dan bisa distandarisasi dengan baik gitu. Terus semua dokter, semua perawat, bahkan OB, bahkan satpam, ya bahkan admin itu semua ada pelatihannya. Jadi GP estetik, dokter bedah plastik, kita selalu ada workshop bareng ya sebelum sebuah klinik baru cabang dibuka gitu. Sampai saya turun langsung di situ ya, sampai saya yakin semua sudah melakukan hal sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan di sini baru kita buka dan terima pasien di cabang yang ada. Sekarang udah kita punya cabang 10 ya. Surabaya, Makassar, Bali, Bandung, Jogja, Bekasi, Bogor, Pik, Alam Sutra, Kelapa Gading, dan Pakubuwono. Ya, kita masih ada plan untuk membuka cabang di beberapa titik ya. Tapi itu tadi karena urusan human resource ini bukan sesuatu yang gampang dan workshop yang dibutuhkan untuk Beautiful Clinic setiap buka cabang itu lumayan 3-6 bulan. Jadi kita nggak bisa ada duit langsung buka gitu ya. Jadi bukan cuma faktor finansial tapi juga faktor menyiapkan sumber dayanya sih. Kita nggak bisa buka, wah saya mau buka di Medan misalnya, tinggal renovasi, buka lamaran, dokternya masuk, terus besoknya praktek, nggak bisa. Jadi Beautiful itu yang lama justru proses standarisasi SOP-nya sih. Ya itu memang menjadi problem pada saat di awal-awal ya. Biasanya setiap kita buka di kota tertentu, orang berharap saya yang ke sana gitu. Tapi setelah kita edukasi bahwasanya kita bekerja as a team dan di Beautiful itu sudah ada divisi-divisi. Misalnya ada dokter di divisi mata, ada divisi hidung, ada divisi perawatan, ada divisi breast gitu. Nah, setelah pasien paham biasa mereka manut sih. Gitu. Yang penting semua sistem ini dikerjakan dengan cara saya gitu. Kita di sini paling banyak kita ada secara general kita ada 2 pelayanan ya, pelayanan non bedah dan pelayanan bedah. Untuk pelayanan bedah plastiknya sendiri yang paling populer di sini saat ini adalah mata, ya, kelopak, terus mid facelifting buat kantong mata. Nah, kenapa ini jadi populer? Karena memang teknik kita beda, cara ngukur kita beda, desainnya beda. Kemudian hidung juga di sini jadi salah satu yang sangat populer, breast, ya, tummy tuck, body contouring. Terus sama vaginal rejuvenation itu salah satu yang sangat populer di Beautiful untuk yang bedah ya. Untuk yang non bedah pelayanan flek kita sangat terbaik saat ini ya. Terus pasien-pasien juga dengan perawatan kulit yang pengen kinclong, pengen memperbaiki tekstur kulit itu menjadi salah satu yang sangat populer juga di Beautiful. Nah, approach kita berbeda. Kita menggunakan modalitas yang berbeda dengan kebanyakan klinik-klinik di luaran sana lah. Kalau bedah plastik, saya rasa masih sama ya dari tahun ke tahun ya, masih seputaran mata dan facelift itu bakal jadi banyak peminatnya di tahun depan ya. Terus kalau untuk yang non bedahnya buat perawatan kulitnya saya rasa masih seputar perawatan yang bikin kulit jadi lebih kinclong dan kenyal sih, masih sekitaran itu saya rasa. Kita enggak sih, alhamdulillah walaupun dalam masa pandemi kemarin ya tentu ada sedikit penurunan karena secara kuantitatif jumlah pasien pasti turun ya, tapi kita masih bisa survive, tidak ada PHK, semua masih berjalan dengan baik. Ya saya rasa yang paling sulit itu menstandarisasi sih ya.
standarisasi dari satu cabang ke cabang yang lain. Terus itu yang saya coba kencengin di awal gitu. Jadi kita mulai dari mood ruangannya, secara arsitekturalnya, desain interiornya, sampai ke pilihan menu tindakannya, itu semua kita coba standarisasi sih. Jadi Anda yang kalau datang ke klinik cabang Bali terus besoknya main ke cabang Jogja, rasanya sama ya. Dan menunya sama. Jadi nggak ada menu tambahan, nggak ada yang cuma ada di sana, cuma ada di sini, nggak ada. Jadi itu yang paling sulit sih. Jadi diomonginnya gampang tapi pada pelaksanaannya sangat sulit. Wah, orang yang paling berjasa di klinik Beautiful ini ibu saya lah. Beliau yang memaksa saya jadi dokter soalnya. Jadi kalau beliau nggak paksa mungkin saya nggak jadi dokter, ya nggak ada Beautiful. Nah, di luar itu ya istri saya pastinya Dokter Arti yang juga selalu mensupport, dan kita sama-sama nge-build ini dari awal. Saya rasa kalau tips untuk membangun klinik estetik, yang pertama adalah jangan menjadi peniru sih ya. Itu dulu gitu. Jangan meniru apa orang bikin apa kita bikin apa gitu. Jadi cari sesuatu yang berbeda, yang punya konsep yang kuat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, konsistensi gitu. Harus konsisten gitu supaya apapun yang kita kerjakan itu akan kedengaran dan kelihatan di permukaan. Terus yang ketiga, jangan terjebak di sebagai budak teknologi gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin klinik estetik terus terjebak di wah sekarang lagi laser Pico nih, beli laser Pico. Ntar 3 bulan lagi keluar lagi Pico 2, beli Pico 2. Ya udah, hidupnya buat nutupin cicilan doang. Jadi jangan terjebak di situ. Jadi gunakan modalitas apapun yang Anda punya, yang Anda bisa upayakan sesuai dengan kebutuhan dan indikasi gitu. Jadi kalau itu sudah ada, begitu ada alat baru keluar pun kalau memang nggak butuh ya nggak perlu terjebak harus beli gitu ya, unless kita memang perlu dan butuh gitu. Wah, saya dulu pengen jadi seniman awalnya, jadi nggak pengen jadi dokter. Pengen jadi seniman, pengen masuk sekolah IKJ, ngambil teater atau film waktu itu. Ya, cuma nggak dibolehin sama orang tua saya. Jadi nggak, gitu. Jadi dipaksa jadi dokter. Saya motret, saya ngerjain iklan, saya ngedirect film. Saya rasa itu jadi pelampiasan ya. Di samping kadang-kadang masih nyanyi juga. Gitu. Apa ya? Wah, itu agak susah tuh kalau ditanya begitu. Ya, yang pasti dalam hidup ini saya rasa kita semua pasti progresnya ke arah positif ya. Goal bisa bertambah dalam hari ke hari gitu. Jadi kalau ditanya apa yang belum tercapai, ya saya nggak bisa mendeskripsikan secara real apa gitu. Tapi yang pasti kita manusia punya keinginan yang mungkin bisa berubah-berubah. Gitu. So far I'm happy dengan pencapaian yang udah kita tempuh lah. Setiap ada pemikiran, ide, gagasan diwujudkan sesegera mungkin. Jadi jangan didiamin kelamaan, ya. Karena energinya lagi hangat, dipakai. Gitu. Karena begitu udah didiamin, pasti jadi garing. Gitu.